Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Oke, nah kita nggak berasa ya udah video Keempat ya ini. ketiga apa keempat nih ya. Oke, oke. Nah, keempat ya. Keempat ya. Nah, di kali ini, minggu ini kita akan bahas tentang rumput tetangga akan selalu hijau, selalu lebih hijau. Nah, Oke. eh, sering gak sih kita lihat tuh kayak teman kita kayaknya hidupnya enak banget gitu loh, atau Be- enggak siapapun lah yang kita lihat di internet atau siapapun, seandainya gue bisa jadi dia gitu ya, ataupun orang tua dia kok enak ya, atau kerjaan dia kok enak ya, rasanya kita ini selalu harus bandingin sama mereka gitu ya. Betul, betul, Nah, betul. kalau dari lu sendiri Hat, pernah gak sih lu pikir kayak ada satu orang ataupun siapa itu yang lu rasa seandainya lu bisa jadi dia, Oke. ataupun setelah lu dapet pun lu kayak selalu kayak bandinginnya ke dia lagi, kok dia bisa ya, kok gua belum ya, kayaknya selalu nggak cukup gitu. Oke, oke. Mungkin itu perasaan yang paling sering kita hadapi lah ya pas ketemu orang ya. Kayaknya semua orang, gue juga selalu ngerasa paling enak pun jadi lu. Orangnya rapi, Gitu. klimis ya. Gua malah Terus, jadi lu enak. ya jadi kayak selalu perasaan ini sih selalu ada ya. Selalu Ah, maksudnya eh pasti sih selalu kita kalau ketemu orang kita selalu berpikir seperti itu. ah, Salah satunya yang paling kita berpikir mungkin Eko David, Mon. oke. Kalau kita lihat dia kan sempurna banget, Mon. Ya, salah satu senior kami di kantor, Di kantor. Jadi dia kayak orangnya rapi, bersih, berprestasi, berprestasi, duit banyak, duit banyak, ganteng. ganteng, dikejar-kejar cewek, Iya. semuanya lah ya. Ya, cuman ya kita kan nggak tahu ya apa aja yang dihadapi gitu ya. Ya dia juga sering cerita bahwa hidupnya juga gak sempurna Hmm, sebenarnya. Cuman ya kita juga mengerti lah. Tapi perasaan itu sih selalu ada gitu. hmm. Kalau lu sendiri, Mon? Em, ya sebenarnya sering sih ya. Mm-mm. Kayak terutama kalau lihat teman seumuran atau mungkin lebih muda tapi lebih berprestasi. Ya, Itu ya. tuh perasaannya ada selalu kayak, itu mereka bisa ya, kok gua enggak ya? Kayak Mm-mm, mm-mm. jadinya selalu membandingkan sih. Mungkin menurut gua itu hal yang cukup cukup umum terjadi di, ya mungkin dari zaman dulu juga. Cuman sekarang ini karena ada sosmed, ada Instagram, TikTok, jadi kita jadi lihatnya lebih mempermudah kita itu untuk membandingkan diri. Oke. Ada tombol like, kayak gue inget kalau dulu-dulu nih awal-awal, mungkin 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, Hmm. tiap post Instagram itu tuh nungguin tuh orang like. Oke. Kayak like-nya berapa ya, kok like-nya kayaknya Oke. yang kali ini kurang ya, itu ada Oke. perasaan seperti itu. Nah, tapi ya menurut gua itu salah satu yang akan dialami banyak orang. Oke. Maksudnya ini ya memang akan perlu dilewatin lah, terutama di usia-usia muda Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Nah, tapi nih Har, kalau menurut lu nih ya, pemikiran seperti ini kan kok rasanya jadi cukup umum di saat sekarang gitu ya. Maksudnya semua orang ya udah biasa aja gitu, udah berkompetisi gitu secara gak langsung. Punya pemikiran seperti ini nih sebenarnya kayak selalu membandingkan itu tuh sebenarnya oke gak sih? Nah, kalau menurut pendapat gua ya, mungkin sebenarnya kita itu punya kebiasaan ini tuh udah dipupuk dari kecil lah. Ah, Kayak kita di sekolah harus ranking lebih harus bagus. ranking, betul. Gua masih inget nih guru gua selalu ngomong ke gua. Kalau Hartono yang bisa dapat 60 udah tau lah ya sisa kelas dapat Oh berapa. gitu. Jadi dulu kalau diumumin hasil ulangan itu Ah, guru itu selalu ngomong, lo orang mau tahu nilai kalian langsung atau mau atau tahu tahu dulu Hartono. nilai Hartono? Karena nilai Hartono selalu paling kecil biasanya. Ah, Jadi kalau seandainya orang dengan nilai Hartono 60 semua, aduh lega. lu kayak bempernya tuh. Membernya. Jadi kayak semua orang masih lulus tuh kalau mau lulus. Tapi kalau seandainya nggak lulus, nah dia orang tegang-tegang tuh. Mungkin ada yang deket-deket gua tapi nggak lulus gitu. Nah, tapi kebiasaan itu kayaknya sih udah dipupuk dari kecil. Oke. Kita juga sering maksudnya dengar dari manapun ya, selalu dibanding-bandingkan juga dengan orang lain. Iya. Kayak ya lo harusnya bisa kayak gitu, lo harusnya seperti gitu. Seperti di sekolah, dimanapun ya.
Nah, cuman sebenarnya ada satu alternatif juga cara berpikir yang lain, yaitu daripada kita banding-bandingin, mendingan kita lihat apa yang kita punya, kita coba lakukan yang terbaik. Hmm. Tapi kebiasaan ini jarang kita diajarin seperti itu. Hmm. Kita selalu diajarinnya itu ya yang seperti eh, kita itu selalu dibanding-bandingin gitu. Nah, kalau lu sendiri, Mon, menurut lu oke gak? Eh, Sebenarnya melihat keluar, maksudnya kita lihat orang lain itu tuh menurut gua sih wajar aja sih. Maksudnya oke aja sebenarnya. Ha, Tapi balik lagi kita harus lihat, maksudnya nih kalau kita cuman ukurannya membandingkan, ini nih ha. gak ada ujungnya. Karena Betul. yang kaya pasti ada yang lebih kaya lagi. Mm-mm. Yang pinter akan ada yang lebih pinter. Kalau kita Hmm. cari yang bodoh juga pasti ada yang Banyak. di bawah kita sih. Ya, maksudnya Betul. nggak ada ujungnya sih. Mm-mm. Jadi maksudnya ini nih, kalau kita lihatnya cuma untuk membandingkan, Mm-mm. untuk lihat siapa lebih bagus atau enggak, ini nih menurut gua jalan buntu. Mm-mm. Yang malah bikin kita itu jadi apa ya? Ya mungkin kita bisa jadi lebih baik, tapi juga jadi ego, Mm-mm. jadi Mm-mm. sombong malah. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau kita ketemu yang di atas kita malah jadi minder. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya melihat keluar itu menurut gua sah-sah aja. Mm-mm. Ya nggak mungkin juga kita nggak lihat apapun, nggak mau tahu juga, kayaknya susah juga lah, kayaknya Iya, nggak mungkin. ya, nggak Karena mungkin. kita bersosialisasi, Mm-mm. bergaul, tapi cara pandangnya mungkin, tujuannya itu bukan lagi untuk kita itu tuh cari siapa yang lebih baik gitu, tapi kita itu mungkin cari inspirasi. Iya. Kayak misal gue lihat, Hartono seumuran tapi dia bisa nih lebih berprestasi. Hmm. Ya mungkin gue cara pandangnya, Hartono kenapa bisa ya? Kira-kira apa yang bisa gue belajar dari Hartono? Iya. Nah, kalau cara pandangnya seperti itu, mungkin akan lebih beda. Daripada berkompetisi, mungkin kita jadi kayak itu inspirasi ya, Mon, Jadi berarti ya. inspirasi. Mm-mm. Betul, betul. Nah, sebenarnya sih nyambung aja sih dari pertanyaan Nah. tadi. Kira-kira opsi cara pandangnya menurut lu ada nggak? Sebenarnya sih, kadang kita kalau lihat orang lain pun kita nggak fair biasanya. Kita selalu lihatnya itu apa yang kita pengen lihat. Oke. Kayak contoh, kita kalau lihat orang nih, kita ngerasa orang ini kasihan, Hmm. lebih buruk lah dari kita. Kita pasti lihat yang buruknya doang. Ah, Kita pasti lihat, waduh dia gak ada kerjaan, dia benci sama keluarga, apa segala macam. Tapi kita nggak pernah coba lihat dari segala aspek. Seperti mungkin dia hidup nyantai-nyantai aja, dia bisa nikmati hidup dia, Iya. bahkan nggak ada salahnya juga, gitu kan. Nah, atau kita lihat bagusnya. Kita selalu lihat bagusnya doang biasanya. itu biasanya pas baru jatuh cinta. Iya, bener. Jadi kita kayak kita dulu pas PDKT lah. Iya, iya, Pas iya. PDKT ditolak, waduh, gak ada dia hidup kita Iya, pasti iya, berantakan. Karena dia adalah cewek sempurna di hidup gua. Iya, iya. Pas pacaran kan ternyata Ternyata nggak nggak ya seperti juga ada itu. kekurangannya. sebenarnya bukan berarti ceweknya berubah, enggak, ceweknya sama aja. Tapi Cuma cara pandang kita sebenarnya. waktu itu kita memilih untuk lihat yang bagusnya doang. Tapi kebiasaan ini kita bawa. Jadi kita nggak lihat apa adanya sebetulnya. Kita lebih lihat apa yang kita pengen lihat. Oke. Nah, contoh. Salah satunya itu kayak artis Korea lah. Oke. Korea ini kan sukses banget apa segala macam. Iya, iya. Tapi kan kita kan sering dengar juga di media. Ada yang bunuh diri Iya, karena stres stres atau apa. apapun. Tapi mungkin nggak kita sekarang nih, kita lihat artis Korea. Terus kita berpikir, kasiannya dia ya, stres. Kan enggak. Kita pasti lihat, wah keren ya dia ya. Udah cantik, ganteng, pinter nyanyi, di Terkenal. mana-mana diidolakan. Padahal mungkin aja loh kalau disuruh pilih, dia pengen kehidupan seperti orang biasa aja. Iya, iya, iya. Kan belum tentu dia pengen terkenal. Iya, iya. Ada beberapa orang yang memang memilih gak pengen terkenal. Kayak konglomerat Indo pun banyak. Seperti pemilik BCA, keluarga Hartono, tapi bukan Hartono yang ini ya. Bukan. Keluarga Beda ya? beda, yang ini kaum umbi-umbian, kalau itu kaum keju. Jadi kalau kita bisa lihat, keluarga Hartono yang orang terkaya di Indo itu jarang banget untuk menunjukkannya. Karena mungkin itu bukan pilihan mereka gitu. Mereka pengen hidup damai, tenang, kayak biasa aja. Tetapi kayaknya kaya banget. Tapi kan ada juga banyak orang yang memilih untuk
bukan berarti salah loh menunjukkan. Tapi itu adalah pilihan. Iya, iya, iya. Pilihan hidup. Ada juga yang memang memilih dia pengen tunjukin. Dia pengen semua orang tahu dia kaya. Tapi ada juga yang nggak pengen ada yang tahu. Ada yang berpikir tenar itu lebih menyenangkan. Ada yang berpikir ketentraman hidup itu lebih penting. lebih penting. Jadi ini sebenarnya cara pandang. Nah, tetapi ada yang seperti lo bahas, mohon benar banget, bahwa berpikir orang itu bukan jadi kompetisi tapi jadi inspirasi. Nah, itu juga bagus banget. Kalau kita bisa berpikir nih, kita bisa lebih realistis. Kita nggak cuma lihat ininya doang gitu. Kita bisa lihat bahwa, oh, kalau dia bisa, harusnya saya bisa. Apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa? Iya, iya. Nah, sehingga itu membuka peluang juga untuk kita. Daripada kita cuma berpikir bahwa orang itu bisa ya karena keluarganya kaya aja. Iya, iya. Orang itu bisa ya karena dia gitu aja gitu. Beda lah dengan saya gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri, Mon? Gue setuju sih sama yang Hartono ngomong kalau sebenarnya, maksudnya ini pertanyaan tadi tuh ada nggak cara pandang lain selain kita itu selalu melihat kayaknya Atau selalu bandingin? ya rumput tetangga ini selalu lebih hijau gitu ya. Menurut gue ini sebenarnya kita punya pilihan untuk nggak selalu melihatnya seperti itu. Karena gue tahu sih ini nggak gampang sih. Maksudnya kita kan ngalamin ya, sehari-hari itu kita selalu melihat keluar, selalu mencari, mungkin kalau di bidang sales ya kita selalu didorong untuk ayo bisa lebih tinggi lagi salesnya. Ataupun ya di bidang lain gua rasa juga sama, selalu di-push untuk bisa lebih. Jadinya ujung-ujungnya kita selalu membandingkan. Di mungkin anak-anak sekolah ataupun kuliah juga sama gitu. Tapi berkompetisinya kali ini dengan diri sendiri. Jadi kita ini nggak kompetisinya sama orang lain. Contohnya gini, tahun ini misal katakan contohnya bidang sales, omsetnya katakanlah 500 juta. Sebenarnya lebih realistisnya kalau kita itu bandinginnya ke diri sendiri. Tahun ini gue bisa gope 500 juta. Tahun depan misal nih, gue targetin gue bisa 20% atau 30% lebih tinggi. Atau 100% juga nggak apa-apa sih. Maksudnya berapapun, nggak ada limitnya. Tapi ke diri sendiri. Sebenarnya kalau kita bisa lebih dibanding kita yang dulu, gue rasa itu juga salah satu peningkatan. Tapi misal nih, gue udah lebih baik 100% dibanding tahun lalu. Dari 500 juta jadi 1 miliar. Kebetulan Hartono itu tuh dapat 1,2 M. Tapi sebenarnya dia tiap tahun juga 1,2 M. Tapi karena itu gue ngerasa, kok gue nggak bisa ya sampai 1,2 M. Kayaknya kok gue nggak bisa apa-apalah dibanding Hartono, gue masih selalu kalah tiap tahun cuma segitu. Nah, jadi cara pandangnya menurut gue bandinginnya ke diri sendiri, bukan lagi ke orang lain gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa yang lu harapin lebih banyak orang paham tentang ini? Tentang kayak nggak selalu itu opsinya itu memandang di luar itu akan lebih baik. Oke. Sebenarnya satu sih yang gua rasa tuh menurut gua itu penting banget. Oke. Yaitu mengerti diri sendiri. Oke. Kadang kita terlalu fokus dengan orang lain, kita lupa terhadap diri kita sendiri. Ambil contoh ya. Seandainya kita itu selalu kalau kerjain masalah itu selalu salah, berantakan. Nah, alangkah baiknya kalau kita ngerti. Kita jangan menyangkal, jangan merasa bahwa kita itu gak segala hal itu kita pasti bisa, Mon. Kita bukan manusia sempurna, menurut saya ya. Jadi kalau kita ngerti, kita coba perbaiki ataupun kita cari alternatif. Contoh, kalau saya masalah admin, ya udah lempar ke PA aja. Karena di saya tuh lemah banget. Jadi daripada kita kerjain sendiri butuh waktu kerjaan sama, kalau saya kerjakan butuh waktu 4 jam. Kalau PA mungkin cuma setengah jam beres. Ya kita kan nggak usah paksain. Harus selalu seperti itu. Nah, itu salah satu. Atau yang kedua, kalau kita ini orangnya mut-mutan seandainya. Moodnya naik turun. Kan ada orang tuh konsisten, ada orang mut-mutan gitu ya. Kalau kita ngerti kita mut-mutan, nah justru moodnya lagi bagus, langsung produktif tuh. Kita bisa manfaatkan. Jadi lebih penting mengerti diri sendiri daripada membandingkannya dengan orang lain. Jadi maksud lu tuh kita perlu tahu kelebihan kita ini apa, kekurangan kita ini apa. Tapi lebih penting lagi kita bisa manfaatin. Betul. Jadi
kadang kita itu terlalu fokus dengan orang lain, kita lupa kalau kita itu bukan dia. Kita itu kan punya kebiasaan-kebiasaan yang nggak gampang juga untuk kita tanggulangi kan. Kita pasti ada kelebihan kekurangan lah. Pasti nggak ada yang kurang 100%, nggak ada yang lebih 100%. Oke. Tetapi kalau kita manfaatkan kelebihan kita, mungkin kita akan jauh lebih unggul daripada orang lain. Daripada kita fokus ke kelemahan kita terus gitu. Kadang kita lupa gitu. Ini tuh kayak peribahasa, kalau kelinci lihat gajah berenang, main air, itu kayaknya menyenangkan banget. Tapi ketika kelincinya ikut main air juga, akhirnya tenggelam. Memang nggak cocok aja, gitu. Kan kita kan suka gitu, kayak temen bilang, ada peluang bisnis apa gitu loh. Kita mikir, wah karena FOMO. gitu, kita ikutan aja gitu kan. Ya kan belum tentu kita itu punya profil resiko yang sama. Belum tentu ini semuanya oke gitu. Terlebih lagi kebiasaan-kebiasaan kita harus ngerti banget. Kayak contoh, kalau seandainya kita tahu nih, kita itu dandannya lama. Ya kalau pas janji ketemu orang, ya kita jangan menyangkal seperti gue bisa nih dandan cepet hari ini. Gue 15 menit selesai, udah. Nanti kalau udah deket-deket, ketemu jam 9, jam 8, gue baru dandan nih. Nah, padahal biasanya dandannya sejam. Ya nggak mungkin hari itu tiba-tiba dandannya jadi 15 menit. Kecuali dia nggak dandan. Itu bisa gitu kan. Nah, akhirnya telat gitu. Banyak orang nggak mengerti dirinya sendiri. Maksudnya itu berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti bisa terjadi dalam waktu singkat gitu. Itu nggak mungkin. Jadi kita perlu mengerti banget diri kita, baru kita bisa manfaatkan situasinya. Itu salah satunya dandan. Kan masih banyak hal lain, seperti kalau kesannya kita ada orang tipikal yang bisa makan sehat, suka makan sayur. Kemarin, ya aku tipikal yang nggak suka makan sayur, Mon. Kemarin mau makan yogurt, langsung gak enak banget perut gue seharian. Iya. Jadi ya, tapi bukan berarti nggak boleh makan sayur, enggak. Ya kan kita bisa alternatif. Oh, kalau nggak bisa makan sayur, makan buah. Gitu loh. Atau makan lebih dikit, jangan terlalu banyak. Bukan nggak bisa makan sehat loh, tapi... Iya, nggak suka gitu loh. Kan ada diet tertentu, orang itu makan, dia nggak cocok. Seperti kayak, lu lah, Mon. Mungkin lu kalau seandainya makan telur banyak-banyak, lu nggak suka. Bisa ada reaksi alergi gitu kan. Ya kan nggak semuanya sama gitu. Nah, kalau lu sendiri, Mon, apa yang lu harapin lebih banyak orang paham tentang selalu melihat hidup orang lain lebih enak? Sebenarnya kurang lebih yang tadi kita bahas sih gua rasa sih harusnya udah cukup menjawab lah ya. Udah banyak hal yang kita cover. Tapi kalau bisa ditambahin mungkin kalau kita yang gua rasain sendiri tuh dulu tuh kan kayak suka bandingin kan. Suka selalu lihat, selalu kayak, kok ini, kok gitu. Kok orang tua dia lebih kayak gini ya, kok di gua enggak ya? Tapi setelah gua bisa ngobrol sama dia langsung, dan gua dengar cerita dia langsung, sebenarnya banyak hal itu tuh nggak seperti di skenario di kepala gua. Jadi maksudnya itu tuh, mungkin salah satu solusinya, kita perbanyak pergaulan. Perbanyak ngobrol sama orang. Kita akan melihat sudut pandang lain. Nah, waktu kita udah lihat dari cerita mereka, kita baru tahu ternyata banyak hal yang kita gak realistis seperti yang tadi Hartono cerita juga. Karena kita cuma melihat sisi yang kita pengen lihat. Tapi banyak sisi yang kita itu gak kelihatan. Nah, waktu kita ngobrol, cerita, kita baru lebih mengerti dia gitu. Nah, waktu lebih mengerti dia, kita udah mungkin yang soal tadi membandingkan ini juga akan lebih terkikis sih. Iya. Kurang lebih sih gitu. Jadi untuk topik rumput tetangga akan selalu lebih hijau ini kurang lebih begitu dari pendapat kita. Nah, mungkin teman-teman kalau ada pendapat juga, mungkin pengen cerita, pengen sharing, boleh bisa banget tulis di kolom komen. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga tulis. Boleh. Kita bakal bikin episode khusus ya, Mon ya. Buat Khusus bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yes. Lalu mungkin itu aja dari kita. Lalu jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang mungkin butuh denger ini juga. Oke. Dari kita itu aja. Terima kasih.